Kenaikan tarif tiket pesawat rute penerbangan Bau-Bau Makassar belum terlalu terdampak. Maksud kami terlalu berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah penumpang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kalau saya lihat, ya alhamdulillah di Bandara Beto Ambari sih sepertinya enggak terlalu berpengaruh karena kenaikan tarif tiket pesawat Wings Air jenis ATR rute penerbangan Bau-Bau Makassar pulang pergi belum terlalu berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah penumpang. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau Tarman mengungkapkan, meski tarif tiket pesawat mencapai sekira Rp1.500.000 lebih, namun jumlah penumpang setiap kali penerbangan masih bisa mencapai 40-50 seat dari kapasitas 72 seat. kalau saya lihat, ya alhamdulillah di Bandara Beto Ambari sih sepertinya enggak terlalu berpengaruh karena kemarin juga saya lihat yang begitu penambahan rute, ya penumpang itu di atas antara 40 sampai 50 pulang perginya. Ya, yang jam 3 itu. Yang duanya juga itu enggak ada pengaruh, enggak berkurang kayaknya. Penumpang masih tetap ada, masih di atas itulah, di atas 50 seat. Kondisi itu menurut Tarman lantaran calon penumpang tidak ada pilihan lain karena maskapai Wings Air hanya satu-satunya yang melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar. Bahkan kata Tarman, seiring kenaikan tarif tiket itu, maskapai Wings Air baru-baru ini menambah armadanya sehingga penerbangan dari Bau-Bau Makassar menjadi 3 kali sehari dari sebelumnya 2 kali. Meski begitu, selaku penyelenggara di Bandara Beto Ambari ungkap Tarman, pihaknya telah melaporkan manajemen Wings Air ke Kementerian Perhubungan karena menaikkan tarif tiket melampaui batas atas yang ditentukan karena seharusnya paling maksimal sebesar Rp1.351.000 lebih, namun manajemen Wings Air menaikkan tarif tiket hingga Rp1.500.000 lebih. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse optimis dengan kerja-kerja kolaboratif upaya menurunkan angka stunting sesuai dengan target nasional dapat tercapai. Harumulku melaporkan. Jadi menurunkan stunting ini tidak hanya menjadi gawean kesehatan, tapi semua sisi, semua komponen harus bergerak bersama-sama membangun kolaborasi. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyebut percepatan penanganan stunting diperlukan komitmen dan visi pimpinan di tiap jenjang pemerintahan. Di tingkat daerah, selain komitmen dari kepala daerah, wali kota bupati, juga diperlukan komitmen para camat, lurah hingga RT RW. Komitmen yang tinggi dari pimpinan akan menentukan keberhasilan program di tingkatan bawah. Selain itu, lanjut Monianse, diperlukan peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Butuhkan partisipasi dari semua ini agar persoalan stunting dapat disampaikan secara benar, secara baik melalui komunikasi, informasi, edukasi yang tepat sehingga masyarakat kita dapat melakukan upaya-upaya perubahan yang tadinya tidak mendukung atau perilaku yang tidak mendukung untuk penurunan stunting dapat berubah ke arah yang lebih baik, ada komitmen agar mereka bisa memberdayakan dirinya untuk bersama-sama mensukseskan program penurunan stunting di kawasannya masing-masing. Wali Kota menambahkan diperlukan peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Hal ini diperlukan peran-peran dari bidang di luar tenaga kesehatan. Misalnya dalam intervensi spesifik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyiapkan fasilitas layanan air bersih dan menyiapkan akses jalan yang memadai sehingga tidak mengganggu pertumbuhan janin pada ibu hamil. Jadi menurunkan stunting ini tidak hanya menjadi gawean kesehatan, tapi semua sisi, semua komponen harus bergerak bersama-sama membangun kolaborasi. Jadi kalau sudah bicara stunting, tidak selalu berpikir sudahlah karena ada dinas kesehatan, karena masalah stunting tidak semuanya disebabkan karena persoalan kesehatan. Karena stunting adalah gangguan pertumbuhan sejak 1000 hari kelahiran. Monianse optimis jika semua kekuatan dan komponen dapat bekerja sesuai dengan arahan dan prosedur, masalah stunting dapat diatasi.
Hal ini dapat dibuktikan dengan kerja-kerja kolaboratif penanganan pandemi COVID-19 dapat teratasi. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi berharap agar para atlet yang menjuarai berbagai cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 Sulawesi Tenggara tahun 2022 bisa berprestasi di level nasional bahkan internasional. Gubernur Ali Mazi juga sangat mengapresiasi atas terlaksananya ajang Porprov yang diselenggarakan di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada dua daerah tersebut karena telah menyukseskan perhelatan Porprov Sultra ke-14. Tak lupa Gubernur Ali Mazi juga mengucapkan selamat kepada Kota Kendari yang sudah meraih juara umum, Kabupaten Konawe Utara di peringkat kedua serta peringkat ketiga ditempati Kota Bau-Bau. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sultra, Alfian Taufan Putra mengatakan, Kota Kendari menjadi juara umum setelah meraih 323 medali yang terdiri dari 115 medali emas, 97 medali perak, dan 111 medali perunggu. Sedangkan Kabupaten Konawe Utara menyabet total 278 medali, terdiri dari 114 emas, 87 perak, dan 77 perunggu. Sementara Kota Bau-Bau menjadi peringkat ketiga dengan total 231 medali, terdiri dari 60 medali emas, 63 medali perak, dan 108 medali perunggu. Alfian berharap ajang Porprov bukan hanya perebutan medali tetapi juga merupakan ajang untuk mempersiapkan atlet sutra menuju Pekan Olahraga Nasional. Selamat pagi.